Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Didi Adi Setiawan, CGP Angkatan 8, dengan fasilitator Bapak Angga Pradana dan guru praktek Ibu Fatikah Zamzam. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, saya melaksanakan penugasan memenuhi tugas berkaitan dengan pengambilan keputusan. Saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah SDIT Sultan Agung 5 Kalinyamatan Jepara. Beliau adalah Ibu Nur Widianti. Nah, kita langsung aja ya Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak Didi. Terima kasih atas kepercayaannya nggih bisa bersama-sama di sini untuk berdiskusi ya Pak ya berkaitan. Mungkin dengan, saya di sini bisa ya Bu? Bisa, monggo. Jadi kita lihat kamera Bu. Monggo, ini kan lihat kamera. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan sebuah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bu Yanti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika tadi yaitu benar, kalau bujukan moral adalah benar, salah. Monggo Bu Yanti. Baik, terima kasih Pak Didi dan atas waktunya. Begini, memang di dalam kehidupan kita semua yang kita ada di dunia pendidikan pada saat ini, memang kita dihadapkan oleh berbagai keadaan, di mana keadaan itu memang sering tidak sesuai dengan realita atau tidak sesuai dengan rule jalan yang ada di dalam teori ya. Kita belajar seperti ini tapi ternyata pada prakteknya berbicara lain kan begitu ya. Memang kalau di kami kebetulan kami sekolah penggerak ini ya. Jadi masih tahap belajar sekolah penggerak angkatan ketiga tahap 1 nggih. Ya jadi memang di kami ada yang namanya diagnostik Pak nggih. Di awal-awal sebelum masuk dan sebagainya, ini bicara ke proses dulu nggih. Itu ada di diagnostik, memang kami ada diagnostik asesmen awal. Jadi mulai dari anak ini dari sisi keluarga, kemudian rumahnya, jarak dan sebagainya, ada sedikit menyinggung ke latar belakang, itu kami memang ada semacam tes diagnostik, ya bukan tes, berarti ada pengumpulan dari observasi itu bahwa semua itu punya. Nah, pada saat ada kasus-kasus seperti ini, baik dia di bujukan moral dan sebagainya, kami memang punya sedikit catatan sebelumnya. Oh, anak ini ternyata seperti ini. Baru saja ada kasus di kami itu seperti ini. Ada 2 anak sama-sama laki-laki semua. Yang satu itu adalah anaknya modelnya tuh halus ya, lemes ya, masih ibaratnya itu kayak perempuan, tapi bukan keperempuanan enggak, tapi halus modelnya. Yang satu keras, kemudian main model silat begitu. Nah, 2 anak ini ternyata ada semacam crash ya. Ada crash bahwa yang keras tadi kepengen melihat temannya ini itu ikut keker gitu loh. Nah, sementara yang lemes ternyata ayo kamu begini ditepuk merasa bahwa aku itu dinakali. Nah, jadi ini kan benar dan salah juga. Menurut yang lemes aku dinakali, bener loh memang dia dipukul-pukul. Menurut yang tadi keker anaknya, saya tuh nggak pengen kalau lihat anak laki-laki itu lemes. Nah, itu seperti itu. Nah, akhirnya sampailah ke orang tua. Nah, orang tua merasa yang lemes ini anak saya ini dinakali. Nah, yang merasa keker ini ibaratnya wali muridnya itu juga istilahnya ditelepon apa-apanya, jadi benar dan salah ini tadi bujukan. Nah, akhirnya
kalau kami telusuri. Satu persatu kami panggil. Orang tuanya saya panggil di sini yang keker tadi. Merasa bahwa anak saya tuh masih wajar lah, itu seperti itu lah. Yang lemes tadi karena memang dia dari latar belakang orang tuanya pegawai, memang ingin mengadukan ke Komnas HAM Anak. Nah, jadi ini kami harus menjadi penengah. Akhirnya yang tak keker tadi sudah saya ajak bicara, yang lemes tadi saya bukan lemes ya, yang halus tadi saya ke rumahnya memang sampai akhirnya berdiskusi karena yang ini merasa tidak terima. Nah, akhirnya saya berikan statement bahwa putra ibu yang tadi halus memang yang ini kepengen agar anaknya itu fight. Nah, tapi ternyata tipikalnya halus dan itu anak tunggal, Pak. Nah, tapi akhirnya beliau mau ibaratnya kami ajak diskusi bahwa ya udah enggak apa-apa asalkan caranya tidak seperti itu. Nah, akhirnya kami ajak diskusi kembali berdua. Ini yang satu tadi yang keker tadi sama yang halus tadi akhirnya bisa menjadi sebuah titik temu. Dan ada salah satu penengahnya, yaitu ada salah satu anak yang dia lebih dewasa dan mampu untuk menetralisir antara anak yang keker tadi sama anak yang halus. Jadi sekarang alhamdulillah sudah harmonis lagi. Jadi kami melakukannya menganalisa. Memang kami tidak langsung saat itu bisa menyelesaikan, tidak. Kami butuh waktu karena saya harus ke orang tuanya dan sebagainya. Tapi akhirnya sekarang bisa lurus kembali dan bisa menjadi hubungan yang lebih harmonis. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya sangat menarik Bu, apa yang jenengan utarakan tadi, yaitu kalau dalam pendidikan guru penggerak itu ada namanya tentunya harus keterpihakan kepada murid. Betul. Sangat pas sekali apa yang Ibu Yanti dan teman-teman di SDIT ini lakukan. Yes. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu hal apa yang selama ini Ibu Yanti anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Menurut saya itu adalah komunikasi. Sangat penting, itu satu poin yang harus digarisbawahi. Jadi sebenarnya segala sesuatu manakala itu dikomunikasikan dengan baik, maksud dan tujuannya, maka satu hal yang memang tadi seperti tadi harus diluruskan, itu memang poin penting adalah komunikasi. Kemudian kita sebagai tenaga pendidik yang ada di sekolah ini mau untuk istilahnya memberikan waktu, mau ada kunjungan, mau ada apa, itu kesannya nanti berbeda. Jadi kalau kita sudah mungkin tadi tidak enak, tapi kemudian kita hadir di rumah, berarti istilahnya ngomongke gitu, diajak ngomong, akhirnya pola pikir yang tadinya tuh sempit ternyata bisa menjadi luas. Jadi komunikasi aktif, terus kemudian jangan sampai kalau kami di SD jangan sampai orang tua itu tahu dari orang lain terlebih dahulu, bukan dari sekolah dulu. Maka saya sering ke guru semuanya, orang tua harus tahu lebih dulu dari sekolah, bukan dari orang lain. Dan kami pun memberikan kami membuka open kepada semua wali murid bahwa monggo apabila ada sesuatu yang tidak pas, komunikasikan dengan kami, bukan kepada wali murid yang lain. Nah, jadi poin terpenting adalah komunikasi dan hubungan baik. Nah, itu di sini. Juga menarik juga karena kata kunci adalah semuanya dikomunikasi. Ya Bu. Dan Bu Yanti tadi juga menyebutkan bahwa tidak sungkan-sungkan untuk datang ke rumah. Karena dengan datang ke rumah atau home visit, suasana mungkin kekeluargaan akan terjalin dengan baik. Sekarang ada beberapa pertanyaan ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang selama ini mungkin ada yang berkaitan dengan dilema etika itu? Tantangannya itu adalah ini Pak,
prasangka dulu, istilahnya ego dari kalau kami ini ke murid nggih, ke siswa nggih, ego dari wali murid itu yang tantangan terpenting, artinya bahwa merasa bahwa anaknya itu yang paling benar. Nah, kemudian ada wali murid juga yang anaknya itu kesenggol sedikit itu nggak mau. Nah, jadi kami juga memberikan wawasan juga kepada Bapak Ibu wali murid di kami bahwa jika Bapak Ibu sudah mempercayakan anaknya kepada kami di sekolah ini, maka izinkan kami untuk membimbing. Jadi pasrahnya wali murid kepada sekolah itu total. Jadi jangan sampai apa yang kami berikan kemudian dimentahkan. Jadi misalnya anak kok kesenggol sedikit dengan temannya, maklum karena memang kita ini banyak. Dan itu merupakan sebuah istilahnya awalan sebelum dia nanti akan terjun di dewasa nanti ke masyarakat. Manakala anak ini nggak mau disenggol ataupun mungkin kena temannya atau bersosialisasi ada temannya yang sedikit nakal atau bagaimana, dia nanti tidak siap. Jadi yang pertama adalah tingkat kepercayaan wali murid kepada kami, kepada sekolah. Yang kedua tingkat istilahnya itu memberikan kepercayaan penuh, didik anak saya dengan cara yang baik tentunya di sekolah. Dan kemudian orang tua ini bila ada apa-apa bisa berkomunikasi dan meletakkan bahwa semua anak itu masih dalam proses. Jadi tidak ada anak yang hari ini sempurna, semuanya proses, dan namanya proses mesti ada inilah rintangannya. Jadi itu yang harus disadari ya, itu kami begitu ya. Ini di tingkat SD ya Bu, tentunya gaya-gaya belajar memang dimunculkan ya. Terutama 3 macam gaya belajar itu, yaitu kinestetik, auditori, dan yang berikutnya ini sangat menarik juga. Pertanyaan berikutnya ini kelihatannya Bu Yanti, saya lihat di ruangan ini itu sudah tertata sedemikian rupa. Mungkin pertanyaan ini juga sangat-sangat sesuai. Apakah Bu Yanti memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Bu Yanti tadi jadwal ya, setelah itu apakah Bu Yanti langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Yanti jalankan? Kalau di SD ini memang ada 2 ya. Yang satu memang saya kadang ada yang saya selesaikan di tempat langsung. Ada yang satu lagi kami memang punya waktu, istilahnya misalnya saya agendakan di Sabtu pagi karena di Sabtu kan anak-anak ekstra. Jadi guru-guru lebih rileks lah kalau nunggu anak ekstra. Nah, kalau yang saya selesaikan di tempat itu biasanya adalah anak yang biasanya laki-laki saling bertengkar, berkelahi, ya ada. Nah, itu saya harus selesaikan di tempat, saya harus luruskan saat itu juga. Manakala saya tidak ada, saya memang dibantu oleh kesiswaan. Itu untuk mengantisipasi informasi yang tidak pas nanti kepada wali murid. Anak juga sudah saya luruskan. Kenapa demikian? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi semuanya salah. Karena apabila salah satu tidak ngeladeni, ya tidak bakalan terjadi. Itu begitu. Nah, saya punya jadwal di hari Sabtu, itu biasanya saya akan lebih ke kelas 6 itu ya. Kelas penghujung atau kelas 5 itu anak-anak yang sudah lebih dewasa, sudah lebih mandiri. Itu kan berkaitan dengan dia untuk kedepannya Pak. Jadi yang kami hadapi hari ini yang lebih kompleks, yang lebih berat itu sebenarnya itu pergaulan. Nah, saya punya khusus itu ke kelas 6 itu adalah di hari Sabtu. Itu menata. Karena info yang dari TikTok itu terutama tidak ada saringan sama sekali. Betul. Itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yanti dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak.
saya terutama bekerja sama, yang pertama adalah kesiswaan, jelas. Kemudian berikutnya adalah wali kelas. Nah, itu sangat-sangat membantu. Dan berikutnya lagi, bila kasus ini menyangkut antar kelas, jadi ada kelas A dan kelas B, itu sebagai penetral itu adalah guru mapelnya. Nah, jadi kalau mungkin wali kelas A membela anaknya, wali kelas B membela anaknya, saya sebagai penetral adalah guru mapel. Guru mapel yang ajar di A dan guru mapel yang ajar di B. Nah, itu sebagai penetralnya kami. Dan kami pun tidak istilahnya tidak sungkan-sungkan. Misalnya dia kelas 1, maka kami pun akan mencari info di TK-nya. Nah, bagaimana latar belakang dulu waktu di TK. Nah, itu kami menganalisa. Bila ternyata dia ada di kelas 2, ya kami pun akan melibatkan wali kelas 1. Nah, jadi banyak faktor. Sehingga kami harapkan keputusan yang kami ambil itu ya tidak memberatkan lah satu dengan yang lain. Itu gitu. Yang terakhir, Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yanti petik dari pengalaman Bu Yanti mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya, yang baru saja terjadi itu, ini pelajaran sangat berharga itu Lebaran kemarin. Memang yang kasus 2 anak ini ya. Jadi yang pertama adalah komunikasi. Itu adalah sesuatu yang harus kita kedepankan. Yang berikutnya niat baik kita untuk bisa menyatukan. Dan yang terakhir bahwa kita pun ya istilahnya mendengarkan apa sih sebenarnya yang mau, ya tadi komunikasi tadi, apa sih yang sebenarnya yang mau disampaikan. Dan kita mencari latar belakang. Kenapa kok bisa jadi begini? Nah, ternyata di latar belakang itu ada yang kekhawatiran yang sangat itu, nggih. Jadi wali murid itu ada yang sangat khawatir dengan anaknya bila seperti ini. Nah, kekhawatirannya seperti itu kita komunikasikan bahwa terutama seorang ibu manakala anaknya sudah bersekolah, kita memang memasrahkan dan kita harus lolos. Oh ya, ikhlas anak saya sekolah. Nah, manakala ibu ini ganduli maka anak yang di sini juga pola. Nah, terus berikutnya manakala perhatian orang tua. Nah, perhatian orang tua itu tidak hanya nun sewu berwujud harta, bukan. Betul. Ya. Kami pun pernah menghadapi kasus bahwa anak ini tidak pernah mengerjakan apapun. PR juga nggak pernah. Ternyata saya tanya, anak ini nakalnya luar biasa. Saya tanya, kenapa kamu begitu? Dia cuma jawab satu, saya hanya ingin mengerjakan PR, ada mamahku di sampingku. Nah, jadi ini ibaratnya memberikan pengertian juga kepada wali murid bahwa keberhasilan anak itu memang sekolah komunikasi dari sekolah kepada wali murid, juga dukungan wali murid atas program kami. Dukungan artinya tidak hanya dukungan dalam pembiayaan, tapi dukungan dalam pendampingan. Nah, itu sangat penting karena hari ini tuh perlu kita garis bawahi bahwa anak itu hari ini sebenarnya ke sekolah itu sebenarnya pengen ngomong, Bapak. Pengen ngomong dan pengen didengarkan. Karena di rumah gak ada yang mau mendengarkan. Bahkan sekarang mohon maaf orang tua lebih banyak pakai ini. Betul. Jadi dia tuh pengen ngomong, makanya di sekolah dia ngomong terus. Ternyata di rumah sesibuk itu dia mau ngomong dengan siapa. Nah, itu. Oke, sebenarnya problemnya itu. Oke, terima kasih Bu Yanti. Garis bawahnya adalah ada pengalaman-pengalaman atau pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, yaitu kerja tim, setelah itu komunikasi. Ini yang penting. Tadi dari anak juga, kalau Bu Yanti sudah sangat mendalami bahwa anak itu pengen didengarkan omongannya, diperhatikan oleh Bapak Ibu guru, karena di rumah sudah sedemikian rupa kalau semuanya menjadi Bapak Ibu yang kantoran, sibuk. Nah, akhirnya mereka tidak ada temannya, hanya smartphone atau gadget. Jadi di sekolah ini semaksimal mungkin dikembangkan pola komunikasi yang efektif, gitu ya, Bu. Iya. Bahkan anak kadang nggak mau pulang loh, Pak. Pengennya di sekolah. Kalau dijemput nunggu, aku mau main dulu. Itu seperti itu. Itu, Bu Yanti. Terima kasih. Tadi perbincangan saya dengan
Bu Yanti selaku Kepala Sekolah SDIT Sultan Agung 5 Kalinyamatan Jepara. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.